Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Ibu Esi dan Ibu Mimi, malam hari ini kembali kita berjumpa belajar tentang bahasa Arab, utamanya terkait ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dan sebelum kita masuk kepada materi pada malam hari ini, mari kita awali dengan pembacaan Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan belajar kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, istiqomah, diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa hadirin wa sallam wa sahbihi wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa ala alihi wa sahbihi ila jami'i syaikhina wa ila muallif kitab jumiyah وإلى سلامتنا ونجحنا في الدنيا والآخرة شر لا لنا لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Baik, ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari tepatnya di minggu kemarin terkait dengan bab fa'il. Nah, terkait dengan bab fa'il. Masih ingat Bu ya tentang keterangan seputar fa'il? Karena masih muda terkait dengan fa'il. Tidak begitu banyak definisi-definisi dan istilah-istilah yang terdapat di bab fa'il. Titik tekannya fa'il itu jatuh setelah fi'il, kata kerja. Nah, kata kerja. Maka fa'il itu di dalam bahasa Indonesianya diistilahkan dengan predikat, Bu ya. Subjek. Subjek ya. Subjek ya. Oh iya, pelaku ya, subjek ya. Nah, kata kerjanya nanti disebut predikat. Nah, kalau nanti ada pembahasan khusus terkait dengan objek. Nah, itu ada pembahasan secara khusus ya. Nah, kita pada pertemuan kemarin telah belajar mengenai fa'il atau istilahnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek, pelaku. Titik tekannya di mana ada kata kerja, di mana ada sebuah pekerjaan, di situ pasti ada yang namanya fa'il, pasti ada yang namanya subjek atau pelaku. Nah, itu titik tekannya di dalam bab fa'il. Kemudian selanjutnya fa'il kemarin dibagi dua. Ada fa'il isim dhamir, ada fa'il isim zahir. Atau yang pertama fa'il isim zahir, yang kedua fa'il isim dhamir. Isim zahir itu artinya nampak. Isim zahir itu nampak. Sementara yang disebut dengan isim dhamir artinya dhamir itu tidak nampak. Fa'ilnya tidak nampak. Nah, fa'ilnya tidak
nampak, subjeknya tidak nampak. Nah, itulah kesimpulannya. Kalau isim zahir tidak ada pembagiannya. Dan sementara untuk isim dhamir sendiri itu masih dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada beberapa macam, atau yang sempat kemarin sebutkan ada sekitar 12 macam-macam daripada fa'il yang terdiri dari isim dhamir. Nah, dhamir tidak nampak. Nah, itulah terkait dengan fa'il yang telah kita bahas kemarin. Kita hanya mereview pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas kemarin. Berarti sekarang tinggal melanjutkan kepada praktik. Nah, biar materi yang kita pelajari kemarin bisa langsung kita pahami setelah kita melakukan praktik. Nah, baik. Sebelum kita praktik, ada yang masih ingin ditanyakan, Ibu, silahkan. Ibu Mimi, Ibu Esi, silahkan. Tapi kembali lagi bahwasanya bab fa'il tidak akan pernah lepas dari yang namanya i'rab, yaitu i'rab rofa, nasab, jer, jazm, semuanya pembahasan ini terkait nanti dengan i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jer, i'rab jazm. Jadi berubah-ubah sesuai kondisi dan kedudukan lafadznya nanti. Nah, sebelum kita praktik, ada yang perlu ditanyakan? Nah, Ibu Esi atau Bumi, kita santai saja, Ibu. Afwan Pak Ustadz. Ya, Ya, silahkan. mau bertanya, mau bertanya tentang itu Pak Ustadz yang tadi Pak Ustadz. Yang isim dhamir. Isim domir, yang untuk isim domir, untuk yang perempuan gitu, apanya? Kemarin kan di buku di kitab 12 macam fa'il isim domir. Iya. Itu. Jadi pernah melihat kalau di tasrifan suatu fiil itu ada kata-kata seperti dorobani, dorobata, untuk artinya untuk mereka berdua perempuan telah memukul. Tetapi yang di kitab kemarin tidak tercantum atau gimana ya Pak Ustadz itu ya? Tidak dicantumkan, Bu, ya. Sementara kalau merujuk kepada tasrif al-lughawi, ya, setelah istilahi nanti kita masuk kepada lughawi, itu banyak macamnya, yaitu sekitar 14, semuanya macam-macam dhamir. Jadi yang Ibu tanyakan ini, ini dorobtu, dorobena, dorobeta, dorobet. Ini yang saya bacakan yang 12 dulu, Ibu, ya. Ya. Yang 12 itu kemarin seperti dorobatu, dorobena, dorobeta, dorobeti. Nah, dorobatuma, dorobatum, dorobatunna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobana. Nah, ini yang kemarin, Bu, ya. Ini udah 12, Bu, ya. Iya. Nah, Iya, yang Ibu tanyakan yang mana tadi, Bu? Yang dorobata yang untuk perempuan. Yang Dua untuk perempuan apa? yang dua perempuan gaib, Ibu, ya. Mereka dua ya artinya nanti ya. Iya, mereka. Iya, betul. Berarti dorobata. Berarti dorobata. Di sini nggak disebutkan dorobat. Iya. Oh, yang dorobat disebutkan, Bu, ya. Cuman yang tasniyahnya. Dorobat ada. Iya. Cuman yang tasniyahnya. Dorobat seharusnya dorobata. Nah, kan Sehingga, seperti itu. Tambah itu. Kenapa gitu ini kok nggak disebutkan kira-kira? Kelupaan kali. Atau gimana? Tunggu dulu. Tapi isnata asyaro. Iya, ada 12.
kenapa kok tidak dimunculkan sementara yang muzakkar itu dimunculkan Bu ya? Doroba, Iya, doroba. baru bangun. Sekarang tiba yang perempuan itu tidak dimunculkan dorobaca. Itu 1, 2. Tunggu dulu Bu ya. Coba saya lihat dulu. Dorob. Iya kok enggak, apa alasannya kira-kira ini? Kok enggak ada? Yang dorobaca itu enggak ada. Kemudian dorobat, doroba, dorobat. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, robata, dorobtuna, dorobtun, dorobtuna, dorobtuna, dorobtu, dorobena. Iya, nggak ada. Apa kira-kira alasannya? Saya baru nggak juga Ibu. Kalau nggak ada itu ya. Mungkin kelupaan kali ya Pak Ustadz. Kelupaan aja kali ya. Sebentar dulu ya. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobeta, doroba, tuma, dorobutum, dorobti, dorobatuma, dorobatunna, dorobtu, dorobena. Dorobata, nasarata. Apa kira-kira ini alasannya? Yang muzakkar dilengkap semua. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana sudah ada. Nah itu nggak jumpa, kenapa alasannya ini? Kira-kira masa kelupaan? Soalnya ini mungkin ada alasan tertentu di sini. Karena ini memang sudah redaksinya setahu saya memang dari dulu 12 Ibu. Yang dimunculkan di sini. Di pembahasan ini. Yang 12. Tapi dalam tasrif itu 14 kan Pak Ustadz? Ya. Karena tuma enggak, cuma ketinggalan. Cuman yang ini dalam tuba cuma ditulis 1 karena sama muzakkar dan muannasnya Ibu. Sama. Iya. Muannats sama muzakkar sama. Cuman yang dorobata ini dorobata. Iya. Apa kira-kira alasannya? Atau karena jarang, enggak mungkin jarang digunakan juga kan Pak Ustadz? Enggak. Nah, ini di PR dulu. Kayaknya harus saya cari lagi, harus cari lagi ya ini. Kenapa? Ya. Memang dari dulu saya tidak pernah kalau nggak pernah teliti ya, karena memang kalau 12-nya sudah betul Ibu ya. Ini ada rahasianya ya. Kenapa kok tidak muncul yang dorobata? Iya. Sementara apakah dorobtuma? Dorobu. Nanti ini di PR dulu Bu ya. Baik Pak Ustadz, kita lanjut aja. Nanti saya cari dulu. Kenapa tidak muncul yang ghaib muannas, tasniyah ghaib muannas. Baik. Saya lanjut Bu ya. Ada lagi kira-kira? Ibu Mimi, ada yang bertanyakan Ibu Mimi silahkan. Lanjut aja dulu Ustaz. Kita lanjut dulu. Baik. Kita langsung praktik ya. Kita langsung praktik.
Saya bacakan dulu. Kita pelan-pelan aja. Kita meneliti yang satu ayat. Nah, ayat ke-6 per ayat kita teliti saja per ayat. Kita teliti per ayat dan kita bahas secara nahwunya, utamanya yang terkait dengan fa'il. Nah, di surat Al-Baqarah ini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau saya terjemahkan dulu, innal ladzina, sesungguhnya, inna itu sungguhnya. Ini kan PPTQ, dia kan PPTQ. Alladzina, apa artinya alladzina Ibu? Orang-orangnya, Orang-orang yang kafaru, mereka kafir. mereka kafir. Alladzina, nanti enak ini. Sawaun. Sawaun. Oh, apa ya? Sawa. Biasanya kalau di PTQ sawaun diartikan apa Ibu? Sawaun. Kalau bahasa Indonesianya biasanya sama saja Ibu. Atau baik. Oh iya, sama-sama. Sama mungkin ya. Sama saja ya. Sama saja. Alaihim. Sama saja. Ala. Atas mereka. Him mereka. Atas. Kalau A ini apa artinya Ibu? A sendiri ini. A Hamzah yang pertama ini. Oh saya kok enggak ada. Apakah? Apakah? Apakah itu artinya Ibu? Apakah Kemudian anzartahum. kamu beri peringatan mereka? Mereka. Am. Atau lam. Tidak. Tunzirhum. Kamu beri peringatan mereka? La yu'minun. Tidak, mereka beriman. Mereka tidak beriman. Orang kafir tetap nggak beriman. Dikasih peringatan nggak dikasih, sama saja mereka itu tetap nggak akan, karena sudah terkunci hatinya. Sekarang kita bahas, kalau sudah tahu artinya itu gampang sekali untuk menentukan mana yang fa'il nanti Bu. Kita langsung saja, inna alladzina kita lewati. Sekarang yang kafaru. Kafaru ini kira-kira kalimat apa Ibu? Fi'il. Fi'il yang asal sulasinya adalah berupa, yang fi'il madinya berupa? Fi'il madi. Iya, berarti kafaru. Kafaru. Tadi Ibu menerjemahkan mereka kafir atau mereka kufur. Ini kata kerja, otomatis pasti ada subjeknya. Kira-kira mana yang menjadi subjek, yang menjadi fa'il? Udah masuk ini, karena setiap ada kata kerja katanya pasti ada pelakunya. Siapa kira-kira ini? Mana fa'ilnya? Mereka. Waw nun. Waw nun. Waw alif. Waw. Betul. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini fa'ilnya berupa isim dhahir apa isim dhamir? Isim domir. Fa'ilnya berupa isim domir. Isim dhamir. Udah paham ini. Seperti ini langsung paham. Isim dhamir. Domir. Pastinya berarti katanya kemarin fa'il itu jatuh setelah fi'il, Ibu ya. Betul. Sudah ada fi'il, ada fa'il. Kemudian rujukan fa'ilnya pasti ke belakang, yaitu kalimat alladzina. Kalau ditempatkan ini alladzina Ibu ya, kafaru. Alladzina. Mereka. Ini sudah tahu kafaru ini adalah fi'il dan fa'ilnya berupa isim dhamir. Kemudian selanjutnya sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mana di sini di ayat 6 ini yang tergolong kalimat fi'il berikutnya? Yang kalimat fi'il yang menunjukkan kata kerja, mana lagi Ibu? Tadi sudah diterjemah.
Anzartahum. 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 Engkau beri peringatan. Anzartahum. Ini juga kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Namanya fi'il madhi. Kemudian kembali lagi setiap fi'il, setiap kata kerja pasti ada fa'il. Mana kira-kira fa'ilnya, Ibu? Fa'ilnya ta. Fa'ilnya adalah Ta. ta. Fa'ilnya itu adalah ta, ya. Azar ta. Ta inilah yang menjadi fa'il. Pertanyaan berikutnya, ini fa'il yang zahir apa yang dhamir? Domir, Pak Ustadz. Fa'ilnya isim dhamir. Domir. Udah. Kemudian berikutnya am lam tunzir. Ini rupa-rupanya termasuk juga fi'il. Mana fa'ilnya? Kira-kira fa'ilnya berupa isim dhamir apa isim zahir? Isim zohir ya Pak Ustadz. Kalau isim zahir kira-kira mana? Nampak nggak di depannya setelahnya kalimat tunzir? Nampak fa'il nggak? Kalau nggak nampak, kita langsung tentukan bahwasanya fa'ilnya isim dhamir. Kalau dicari-cari nampaknya nggak ada di depannya. Lam tunzirum la yu'minun. Kalau dicari-cari nampaknya tidak ada ternyata fa'ilnya. Berarti fa'ilnya bukan isim zahir karena tidak nampak. Otomatis berupa isim dhamir, yaitu anta, ya, tunzir anta hum. Kalau ditampakkan. Masih fa'il berupa isim dhamir mulai dari pertama. Yang terakhir la yu'minun. La yu'minun ini kalimat apa, Ibu? Fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il. Fi'ilnya berupa fi'il apa kira-kira ini? Fi'il kemarin udah kita belajar seputar kalimat fi'il. Ya? Kita ini kira-kira termasuk fi'il apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Yang dicetak dari fi'il madhi atau fi'il madhi. Kemudian kembali lagi ini adalah kata kerja. Otomatis butuh kepada yang namanya fa'il, yang namanya subjek. Kira-kira subjeknya kembali lagi termasuk isim zahir apa isim dhamir? Isim langsung domir. Kalau nggak ada berarti nggak ada ini angka 6 di depannya yang ada, Bu. Berarti ini fa'ilnya juga sama berupa isim dhamir. Kayak gini-gini gampang. Kalau kita praktekkan gampang. Ini la yu'minun fa'il isim dhamir fa'ilnya. Dan la yu'minun sendiri statusnya sebagai af'alul khamsah. Kemudian, itulah mengenai praktik untuk menentukan mana yang menjadi subjek. Dan ternyata di ayat 6 ini fa'ilnya ada dan semua fa'ilnya dari fi'il-fi'il yang ada di ayat ke-6 ini terbentuk dari isim dhamir. Tidak ada yang isim zahir. Coba kita melanjutkan kepada ayat berikutnya. Apakah di ayat berikutnya ini gimana, Ibu? Ibu Mimi, silakan. Boleh diulang lagi, Ustaz? Boleh ulang lagi yang dikurung-kurung, Bu, ya? Apa yang dari mana? Misalnya yang tadi kan kalau kafaru, berarti kafaru artinya mereka kafir. Berarti fa'ilnya itu waw alif gitu ya, Ustaz? Itu yang waw menjadi alif itu artinya mereka gitu ya, Ustaz?
Itulah yang menunjukkan arti mereka itu. Oh ya. Betul. Terus yang Fa'ilnya terus Bu, fa'ilnya terus isim domir gitu ya, Ustaz. isim Terus domir. yang kedua itu Ustaz ajar tahum. Ada tahum. Kan berarti mereka beri peringatan. Mereka. Iya, Merekanya betul. mana, Ustaz? Yang ta. Yang Merekanya ta itu. tanya itu adalah subjek, Bu. Tanya itu kamu, Bu ya. Berarti kan subjek. Kemudian Peringatan mereka gitu ya, Ustaz. iya, apakah kamunya itulah tak yang menimbulkan arti kamu Ta. adalah tahnya itu, Bu. Hum itu mereka, berarti sebagai objek humnya itu. Ah. Berarti juga isim dhamir. Kemudian Yang tunzirhum. Berarti yang tunzirhum berarti ini tak nampak ini Bu ya. Ini tak nampak nampak. tunzir. Sebenarnya enggak, ini bisa ditandai. Ini kan fiil mudhore, ya. Kalau kita lihat kembali, coba kita bahas yang amil tunzir. Ini fiil mudhore kemasukan lam amil jazm. Nah, makanya tunzir roknya asalnya tunziru. Roknya dibaca dhamma asalnya. Kemasukan lam menjadi lam tunzir. Mana yang menjadikan petunjuk bahwa di situ ada fa'il adalah tak yang di awal ini, Bu ya. Itulah yang menimbulkan sebagai fa'il. Kamu yang bermakna kamu. Seperti itu. Humnya itu sebagai objek. Kemudian layuk minun. Ini yang menjadi dalil adalah waw dan nunnya. Kalau didomirkan, kita maka berbentuklah hum, mereka. Kalau andaikan ada kita kasih kejadian domir, dinampakkan domirnya, maka domir di situ adalah berupa hum, gitu Ibu ya. Jadi kalau dalam satu kata ini sudah komplit fiil dan fa'il, maka ini kan cuma satu kata, Bu. Kafaru kan cuma satu kalimat kan, Bu ya. Anzar tahum satu kalimat, tunzir satu kalimat, la yu'minu satu kalimat. Ketika dalam satu kalimat ini sudah ada fiil fa'il, di situ berarti fa'ilnya berupa isim domir. Nah, itulah. Kalau kita simpulkan seperti itu. Gimana Ibu Mimi, udah bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah gampang, Bu. Kita santai saja. Kemudian jadi di ayat ke-6 ini, mulai pertama sampai terakhir ini, sampai layut minun, sudah ada fiilnya. Dan fa'ilnya pun semuanya berupa fa'il, isim, domir, tak nampak. Kemudian kita berlanjut kepada ayat berikutnya. Apakah sama seperti ayat yang pertama? Saya bacakan dulu Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kita terjemah dulu. Khatama, apa artinya khatama? Mengunci ya, Pak. Mengunci. Siapa yang mengunci? Allah. Allah Ala atas qulubihim. hati-hati mereka. Wa ala dan atas sam'ihim. Pendengaran mereka. Wa ala absarihim. Dan atas penglihatan mereka. Gishawatun. Tutup ya Bu ya. Tutup ya. Tutup atau tertutup. Walahum, dan bagi mereka azabun azim. Siksa yang pedih gitu ya. Siksa yang pedih. Yang pedih. Nah, itulah terjemahnya. Sudah tahu terjemahnya, sangat mudah sekarang untuk menentukan mana fiil, mana fa'il. Intinya fiil adalah kata kerja, fa'il itu adalah subjek. Baik, yang pertama.
Khatama. Tadi katanya mengunci. Nah, berarti ini kalimat apa kira-kira? Fi'il. Fi'il Kalimat madhi. fi'il madhi. Khatama. Ini jelas. Fi'il madhi. Madhi. Kemudian kembali lagi yang namanya fi'il kata kerja pasti ada pelakunya, Fa'il. subjeknya. Mana kira-kira yang menjadi fa'il? Apakah juga tersimpan di khatama? Tidak. Tidak. Berarti mana fa'ilnya? Allahu. Allahu. Ini menjadi fa'ilnya ya. Karena inilah yang menjadi fa'ilnya. Ah, ah. Ini yang menjadi fa'il Fa'il. Allahu. Jadi khatama itu fi'il dan Allahu itu adalah menjadi fa'il. Fa'il. Jadi untuk menentukan ini sebenarnya kita satu caranya ya secara kaidah. Artinya fa'il jatuh setelah fi'il. Kemudian kita bisa mengetahui secara terjemah, Bu. Kalau kita terjemahkan, khotam mengunci. Siapa yang mengunci? Allah. Siapa yang itu nanti statusnya adalah sebagai fa'il. Itu. Fa'il. Kemudian terakhir itu adalah memang dari insting apa ya? Ya memang yang layak jadi fa'il itu adalah Allah seperti itu. Khatama fi'il, fa'ilnya adalah Allah. Berarti ini merupakan fa'il isim bohir nampak kelihatan ibu ya. Beda kayak tadi. Tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan Allahu. Terwujud. Fa'il dibaca apa katanya? Fa'il dibaca apa Bu yang kemarin? Masih Rofa. ingat? Rofa. Makanya dibaca Allahu. Nggak boleh dibaca Allahi. Nggak boleh dibaca Allaha. Kenapa? Karena menjadi fa'il dibaca rofaknya pun menggunakan dhamma. Kenapa pakai Dhamma. dhamma? Karena Allahu merupakan isim mufrad, Mufrad. isim yang bermakna satu. Allah itu satu. Satu. Baik. Kemudian berikutnya saya cuma hanya ingin membahas fi'ilnya saja. Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ada nggak kira-kira dari ala qulubihim sampai adzabun azim fiilnya? Nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada Ibu Mimi ya? Iya, Ustaz. Nggak ada rupanya. Iya, nggak ada kerja di situ. Semuanya berupa kalimat isim. Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Itu semuanya isim-isim. Ada yang mau tanyakan Ibu dari ayat khatam Allah sampai azabun azim? Sedikit saja yang fi'il di situ. Cuma yang pertama Ibu. Baik. Karena fa'ilnya cuma ini saja, satu fi'ilnya. Kita lanjut saja ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itulah ayat bunyi ayat yang ke-8. Untuk memudahkan kita artikan dulu biar mudah untuk mengetahui mana fi'il dan mana fa'ilnya. Wa minan nasi. Apa artinya minan nasi? Dan dari manusia. Saya nggak satu-satu. Kalau di BBTK, wah, min an-nasi. Ini lebih lebih berkembang lagi. Langsung. Wa minan nasi. Apa artinya, Bu? Dan dari manusia. Dan dari manusia. Man yakulu. Siapa yang berkata. Atau Ibu, kalau diterjemahkan secara langsung, wa minan nasi dan dari sebagian manusia mayakulu, ada orang yang berkata. Itu man yakulu,
kalau di